Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ari Gunawan. NIM 19030420. Di sini aku berperan sebagai penyunting dan editor. Dan ini teman-temanku. Perkenalkan, nama saya Nofrim Nasrita Kataren, NIM 17030456. Tugas saya penyusunan skrip. Hai, nama saya Sarah Hiba, NIM 190304029. Di sini saya sebagai editor dan kameramen. Hai, nama saya Erika Kanti Bulu Semiring, NIM 19030432 dari Universitas Sumatera Utara, program studi agribisnis. Peran saya adalah sebagai pewawancara. Halo guys, perkenalkan, nama saya Nita Anjuliani, NIM 1903040449. Saya berperan sebagai penulis skrip dan pengisi suara. Saksikan video kami di bawah ini. Dadah. COVID-19. Wabah COVID-19 benar-benar berdampak besar bagi seluruh dunia. Dampak virus ini tak hanya merugikan sisi kesehatan, namun wabah ini turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia. COVID-19 memiliki dampak besar untuk masyarakat menengah ke bawah. Banyaknya pengurangan hak kerja bagi para pegawai di perusahaan. Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan dengan normal. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bisa saya minta waktu sebentar, Pak? Bisa. Ini Pak, saya akan menanya Bapak beberapa pertanyaan. Kita dari tugas kampus sekolah saya. Jadi Baik. ini menyangkut tentang masalah dampak COVID-19 terhadap perekonomian warga Indonesia, Pak. Baik. Jadi perkenalkan dulu ya Pak, nama saya Erika Kanti Bulu Semiring dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, program studi agribisnis Pak, tahun 2019. Sebelum itu Pak, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Yang pertama itu, siapa sebenarnya Bapak dan bidang usaha apa yang sekarang ini sedang Bapak geluti? Nama saya Surya Marlianta Semiring, bidang usaha, kontraktor, dan saat ini sedang bekerja sama dengan salah satu BUMN di Indonesia, yaitu Waskita Karya. Jenis pekerjaan pembuatan jalan tol sesuai dengan program Bapak Jokowi. Baik Pak. Di mana Pak letak proyek yang sedang Bapak kerjakan selain di jalan tol? Selain di jalan tol, saat ini kita sedang bekerja penimbunan di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara. Dan proyek ini tuh Pak, kapan ya mulai Bapak kerjakan dan mungkin kapan gitu batas waktunya bisa selesai? Karena kan proyek tuh Pak pasti kan jangka waktunya ada gitu. Kita sistem kontraknya sudah selesai. Untuk zona tebing tinggi Parapat sudah kita selesaikan, dan zona Indrapura Kisaran sesuai dengan kontrak yang kita terima dari PT Waskita Karya sudah kita selesaikan. Saat ini kita tinggal tunggu penagihan saja dari pihak Waskita. Dan menyangkut tentang COVID-19 ini Pak, ini kan jangka waktunya panjang nih Pak, wabah ini. Jadi Baik. dampaknya itu ke pekerjaan Bapak itu seperti apa ya? Bagaimana gitu Pak dampaknya? Sangat berdampak. Pertama, karena kita dibatasi oleh peraturan-peraturan, terutama di Jakarta, karena kita memiliki kantor di Jakarta dan pihak BUMN Waskita Karya juga di Jakarta berkantor. Dengan adanya COVID-19 ini tidak bisa bertemu, jadi akhirnya terkendala urusan administrasi. Di lapangan juga begitu, kita tidak bisa pull up, kita tidak bisa
cepat dalam bekerja karena semua dibatasi. Nah, semua itu mempunyai aturan. Setiap daerah di tempat kita bekerja pun ada aturan, tidak bisa berkumpul, tidak bisa kita suka-suka. Di Jakarta juga begitu. Jadi di lokasi pekerjaan kita dengan di Jakarta itu semuanya terbatasi. Jadi akhirnya kita tidak bisa cepat dalam bekerja, cepat dalam urusan. Berarti nggak bisa langsung face to face gitu ya Pak? Kalau Tidak. ketemu sama Tidak bisa, kita terhalang. Makanya saat ini kita banyak mengurangi aktivitas pekerjaan. Dan akibat COVID-19 ini juga dana yang cair itu pun terhambat dari pemerintah ke pihak waskita, dari waskita juga ke kita, subkon kontraktor juga terhambat. Akhirnya kita terkendala karena bekerja saja uangnya tidak ada. berarti banyak kerugiannya lah ya Pak ya? Sangat banyak, kerugiannya sangat banyak. Lalu apa aja upaya Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Setidaknya meminimalkan kerugian yang Bapak alami. Kita mengurangi jam kerja, aktivitas kerja kita kurangi, karyawan kita kurangi. Sudah itu biaya-biaya yang biasa kita keluarkan, contoh uang makan itu kita kurangi, uang lembur kita kurangi, semuanya pokoknya kita kurangi. Kita hanya bertahan saja, kita bertahan sambil menyelesaikan sisa pekerjaan. Kalau untuk pekerjaan baru kita tidak ambil lagi, tidak kerjakan lagi karena ketidakjelasan dana dari pemerintah ke BUMN. Akhirnya BUMN waskita itu pun membayar ke kita kontraktor tidak jelas, tidak tahu kapan. Makanya banyak proyek-proyek yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi itu terhambat, tidak selesai tepat pada waktunya. Jadi karena itu semua kan banyak yang terhambat gitu Pak di pekerjaan Bapak. Jadi mengapa Bapak masih bertahan gitu? Apakah Bapak ada rencana lain ke depan gitu? Kenapa Bapak masih bertahan? Kita bertahan sambil menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan karena itu adalah bagian dari tanggung jawab komitmen kita ke BUMN waskita. Solusinya saat ini kita menunggu dari pemerintah dan sambil membaca pergerakan ekonomi. Kita sedang pelajari ekonomi ke depan ini bagaimana. Kita sedang pelajari, amati bagaimana ekonomi untuk 3 bulan, 6 bulan, setahun ke depan. Baru kita akan ambil langkah-langkah apakah kita akan bermitra kembali dengan BUMN ataukah kita itu bermitra ke pemerintah langsung, ataukah kita memakai dana pihak ketiga, pihak bank dalam bekerja, atau melanjutkan proyek tersebut. Berarti Pak, kesimpulannya untuk saat ini karena tidak ada kepastian, untuk saat ini kita menunggu dulu untuk beberapa bulan gitu ya Pak? Ya benar, karena tidak ada kepastian untuk ekonomi. Saat ini kita lihat pergerakan ekonomi itu melambat, diambang resesi. Uang itu tidak berputar. Jadi kita menunggu situasi sambil mempelajari langkah-langkah ke depannya, arahnya kemana pemerintah saat ini untuk di bidang ekonomi dan perbankan. Baik Pak, itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan Pak. Terakhir, apa harapan Bapak ke depannya untuk negara kita ini terutama? Harapannya kita berharap pemerintah itu harus memberikan regulasi. Pemerintah itu harus memberikan suntikan dana ke BUMN seperti waskita, dan pemerintah itu memberitahu ke pihak waskita ataupun BUMN yang lain agar pencairan dana itu cepat ke pihak kontraktor, terutama subkon yang mengerjakan proyek-proyek yang dicanangkan oleh pemerintah, apalagi proyek-proyek strategis, proyek nasional. Birokrasinya harus dipangkas, jangan seperti saat ini. Saat ini birokrasinya terlalu berbelit-belit,
terlalu banyak uang keluar. Ya, agar sebaiknya cepat ekonomi itu bangkit, birokrasi yang paling utama. Birokrasi itu harus diperpendek, dipersingkat, dan kalau bisa administrasinya pun harus dipersingkat. Jadi dengan berputarnya proyek, uang itu kan mengalir ke kita mengalir ke masyarakat kembali, jadi ekonomi itu berputar. Baik Pak, itu saja yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih ya Pak atas waktunya. Kita nggak bisa salam-salam, jadi karena kondisi COVID seperti ini, Bapak tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, cuci tangan Pak. Baik. Dan saya doakan semoga pekerjaan dan usahanya itu berjalan dengan lancar. Baik. Semoga juga COVID ini cepat berlalu lah ya Pak ya. Baik. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, Selamat sama-sama. sore, Pak. Selamat sore.